Pesta pernikahan, ulang tahun, dan perayaan lainnya bagaimanapun bentuknya diadakan dengan tujuan untuk memberikan kegembiraan dan kebahagiaan bagi semua orang. Namun apa jadinya bila pesta perayaan ini harus berujung dengan kesedihan? Tanpa bermaksud mengungkit luka dan kesedihan, berikut kami hadirkan 7 kisah tragis di hari bahagia versi on the spot. Inside 9 women, including the bride, Nerissa Fohas, a 31-year-old nurse. Fohas had recently Tragis, married in the US. mungkin itulah kata yang tepat untuk menggambarkan kisah pilu yang menimpa pasangan pengantin ini. Seorang pengantin perempuan bernama Nerissa Fohas tewas bersama 4 orang teman lainnya. Mereka tewas dalam peristiwa terbakarnya mobil limousin yang mereka tumpangi Sabtu 4 Mei 2013 lalu. Saat itu mereka tengah melakukan perjalanan melintasi jembatan San Mateo Hayward. 4 penumpang perempuan selamat kini tengah menjalani perawatan medis akibat luka bakar dan gangguan pernapasan di rumah sakit setempat. Aparat setempat tidak menemukan indikasi terjadinya kecelakaan sebelum limousin ini terbakar. Unclear how the fire started. The flames reportedly spread so fast, the rest of the women sitting in the back of the limo had no time to escape, which could have been the problem, according to Yes, there's a chance that I've fallen quite. Sebuah kisah tragis menimpa seorang pria bernama Uruj Khan. Pria berumur 46 tahun asal Chicago, Amerika Serikat ini baru saja memenangkan undian berhadiah senilai lebih dari 9,7 miliar rupiah Juli 2012 lalu. Namun sayang, kesenangan Uruj tidak berlangsung lama. Selang 1 bulan kemudian, Uruj ditemukan tewas di kamarnya. Pihak berwajib segera melakukan otopsi terhadap jasad Uruj. Hasil otopsi mengungkapkan fakta mengejutkan. Diketahui dalam tubuh Uruj terdapat racun sianida yang sangat mematikan. Polisi melakukan investigasi dan mencurigai adanya peristiwa pembunuhan terhadap Uruj. Minggu 12 Mei 2013 mungkin menjadi hari yang ditunggu-tunggu warga New Orleans, Amerika Serikat. Pada hari itu, orang-orang sedang bersiap menghadiri parade besar dalam memperingati Hari Ibu. Namun, tanpa disangka, kegembiraan di hari itu sirna seketika saat beberapa orang bersenjata mengarahkan dan melepaskan tembakan membabi buta ke arah kerumunan orang-orang yang sedang mengikuti parade. Tidak ada korban tewas dalam insiden ini. Dilaporkan sebanyak 19 orang mengalami luka tembak pada perayaan Hari Ibu Internasional ini. Kabar terbaru menyebutkan bahwa polisi telah berhasil mengidentifikasi salah satu pelaku penembakan, yaitu seorang pemuda berumur 19 tahun yang tinggal di New Orleans. Please tell me why do birds sing when you're near me? Kisah tragis di hari bahagia selanjutnya adalah kecelakaan pada saat memperingati Hari Veteran di Amerika Serikat. Dilaporkan 4 orang veteran tewas akibat kecelakaan pada saat mengikuti parade. Selain itu, kecelakaan ini juga menyebabkan 17 orang lainnya terluka parah. Kejadian ini berawal saat para veteran menaiki sebuah mobil yang dimodifikasi menjadi kendaraan terbuka. Awalnya, parade berjalan lancar. Hingga pada saat parade melintasi sebuah perlintasan kereta api, di mana sebuah kereta melaju dengan cukup kencang. Tabrakan pun tak dapat terelakkan. Saksi mata mengatakan mereka mendengar peringatan dari kereta api sesaat sebelum kecelakaan terjadi. Namun karena bobot kendaraan parade melebihi kapasitas, menghalangi sang pengemudi untuk dapat menghindar dengan cepat untuk menghindari kecelakaan. Please tell me why can't I? Sebuah bom meledak saat Marathon Boston 2013 berlangsung. Ledakan ini menewaskan 3 orang dan melukai ratusan orang lainnya. Ledakan ini terjadi pukul 14.50 waktu setempat, 3 jam setelah pemenang melintasi garis finish. Ambulans segera dikerahkan ke lokasi untuk menolong para korban. Para pelari yang tersisa kemudian diarahkan menjauh dari lokasi kejadian. Atmosfer perayaan pun berubah menjadi ketakutan. Polisi menetapkan 2 bersaudara Zohar dan Tamerlan Sarnaev sebagai pelaku pengeboman ini.
Maraton Boston tahun ini diikuti oleh 23.000 pelari dan disaksikan ratusan ribu penonton. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all. Does the pain weigh out the pride? Sepasang kekasih yang hendak melangsungkan pernikahan terpaksa harus melangsungkan pernikahannya di kantor polisi. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Saat itu, beberapa jam menjelang pernikahan, sang calon pengantin pria mengemudikan kendaraannya di jalanan. Sial baginya, kendaraan yang dikemudikannya melaju tak terkendali dan menabrak seorang pengendara motor lainnya hingga tewas. Sang calon pengantin pun harus mendekam dalam tahanan polisi di Mapolres Ponorogo pada Jumat 5 April 2013 lalu. Undangan terlanjur disebar. Pihak keluarga memutuskan untuk tetap melangsungkan pernikahan keduanya di Mapolres Ponorogo, meskipun saat itu sang calon pengantin pria tidak diperkenankan meninggalkan tahanan. Sesaat setelah melangsungkan pernikahan, kedua pengantin ini harus berpisah karena sang pengantin pria harus kembali masuk ke ruang tahanan. Suasana pernikahan dalam keharuan ini mungkin menjadi momen yang tidak akan pernah dilupakan oleh kedua pengantin. And you lost all sense of control. And you thought Sebuah perayaan ulang tahun semestinya berlangsung dengan penuh kegembiraan, terutama bila yang berulang tahun adalah seorang anak berumur 2 tahun. Namun tidak demikian dengan kejadian yang dialami oleh sebuah keluarga di Connecticut, Amerika Serikat ini. Seorang bocah bernama Alton Perry baru saja akan merayakan pesta ulang tahun kedua di sebuah tempat dekat rumahnya. Tragedi dimulai ketika sang nenek bernama Deborah Dennison menculik Alton dan adiknya yang baru berumur 6 bulan dari tempat itu. Sebuah hal mengejutkan terjadi. Alton bersama sang adik serta neneknya ditemukan tewas di dalam sebuah mobil yang dikemudikan sang nenek. Rupanya sang nenek yang menderita kelainan jiwa atau yang dikenal dengan istilah bipolar disorder ini sengaja menembak kedua cucunya dan kemudian melakukan aksi bunuh diri. Pemirsa, itulah 7 kisah tragis di hari bahagia versi On The Spot.